Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada hari ini untuk mata pelajaran akuntansi dasar kita akan membahas praktek entry jurnal. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah transaksi dari Biro Jasa Mengetik atau Rental milik Tuan Chandra dengan namanya Mitra Widya. Perhatikan, ini adalah langkah awal dalam mengentry jurnal. Mengentry jurnal umum ya. Untuk itu, yang perlu disiapkan yang pertama adalah buku untuk mencatat atau menyalin jurnal ini. Yang kedua alat tulis. Yang ketiga adalah kalkulator. Nah, perlu diperhatikan ketika kita sudah mengetahui transaksi ini, kita lalu membuat kolom jurnal umum di mana berisi tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Untuk tanggal adalah acuan untuk tanggal transaksi, keterangan untuk nama akunnya. Referensi adalah nomor akun dari perusahaan jasa. Untuk nilai debit dan kredit adalah untuk jumlah yang harus kita masukkan ke kolom ini. Nah, di tanggal 2 terjadi transaksi menginvestasikan modalnya. Jadi Tuan Chandra ini sebelum memulai usaha biro jasa tersebut menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta rupiah dan membeli peralatan sebesar 15 juta rupiah. Maka jurnal untuk tanggal 2 adalah kas pada debit 20 juta dan peralatan pada debit 15 juta. Sehingga modal Tuan Chandra yang sudah dikeluarkan untuk modal dan untuk membeli peralatan sebesar 35 juta rupiah. Di tanggal 5 terjadi transaksi dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 6 juta rupiah. Artinya Tuan Chandra ini akan menyewa sebuah gedung untuk 2 tahun yang akan datang. Maka dibayarnya adalah kalau bahasa kita adalah uang mukanya dulu nih, uang DP-nya dulu sebagai tanda jadi bahwa nanti 2 tahun kemudian gedung itu akan saya pergunakan untuk usaha. Maka jurnal umum yang timbul tanggal 5 adalah sewa dibayar di muka pada debit dan kas pada kredit sebesar 6 juta rupiah. Di tanggal 7 dibeli perlengkapan sebesar 750.000 rupiah dan peralatan sebesar 2.500.000 rupiah secara kredit. Artinya timbul 2 akun di mana untuk yang perlengkapan dibelinya secara tunai, maka perlengkapan pada debit dan kas ini letakkan di kredit posisi yang sebenarnya sebesar 750.000 rupiah. Dan untuk transaksi selanjutnya membeli peralatan secara kredit. Maka jurnal untuk tanggal 7 yang kedua adalah peralatan pada debit dan utang dagang pada kredit sebesar 2.500.000 rupiah. Di tanggal 10 terjadi transaksi pengerjaan di mana baru menerima uangnya 750.000, sementara piutang dagangnya sebesar ini diganti menjadi 1.250.000 rupiah. Jadi di tanggal 10 ini sudah mengerjakan pekerjaan, baru yang dibayarkan secara tunainya 750.000, sementara yang 1.250.000 rupiahnya nanti dibayar ketika sudah memiliki uang. Maka jurnal untuk tanggal 10 adalah kas pada debit 750.000, piutang dagang pada debit 1.250.000 dan pendapatannya pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Di tanggal 12 terjadi transaksi
membeli tambahan perlengkapan sebesar 750.000 secara tunai. Maka jurnal untuk tanggal 12 adalah perlengkapan pada debit dan kas pada kredit sebesar Rp750.000. Di tanggal 16 terjadi transaksi diterima tunai jasa pengetikan 750.000 dan sewa komputer sebesar 750.000 juga. Maka jurnal yang muncul adalah kas pada debit dan pendapatan pada kredit. Nilai 1.500.000 adalah dari jasa pengetikan dan sewa komputer. Di tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar Rp800.000 dan telah dikirim kepada pemesan. Pembayarannya seminggu setelah pengiriman. Jadi setelah dikirim itu barang selama seminggu baru akan nanti dibayarkan. Nah, sebelum dibayarkan maka timbul transaksi tanggal 20 yaitu piutang dagang pada debit dan pendapatan pada kredit sebesar Rp800.000. Dan di tanggal 22 terjadi transaksi dibayar utang atas pembelian peralatan sebesar Rp500.000. Maka jurnal yang ada untuk tanggal 25 adalah kas pada debit dan piutang dagang pada kredit sebesar Rp500.000. Di tanggal 27 diterima tagihan dari langganan yang pekerjaannya telah dikirim seminggu yang lalu sebesar Rp800.000. Tanggal 27 ada kaitannya dengan tanggal 20 di mana pada tanggal 20 sudah melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan namun belum dibayarkan karena belum memiliki uang. Dan di tanggal 27 sudah ada uang lalu dibayarkan sebesar Rp800.000. Maka dibalik. Piutang dagangnya yang tadinya di debit menjadi di kredit. Nah, lalu yang pendapatan kita hapus diganti menjadi piutang dagang di kredit ya. Sekali lagi untuk tanggal 27 ada kaitannya dengan tanggal 20 di mana nilai yang Rp800.000 sudah diterima sehingga akunnya adalah kas pada debit dan piutang dagang pada kredit. Lalu di tanggal 30 dibayar gaji pegawai sebesar Rp750.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji pada debit dan kas pada kredit. Di tanggal terakhir yaitu 31 penyusutan peralatan untuk bulan ini. Diperhitungkan Rp100.000. Jadi peralatan ini masuk ke dalam aktiva tetap, di mana aktiva tetap adalah aktiva yang umurnya tidak lebih dari 5 tahun. Artinya seperti peralatan, gedung, bangunan, atau kendaraan ada terjadi penyusutan atau pengurangan masa manfaat. Sehingga akun yang muncul adalah penyusutan peralatan pada debit dan akumulasi penyusutan peralatan pada kredit sebesar Rp100.000. Dan beban sewa kantor sebesar Rp250.000. Maka jurnalnya adalah beban sewa pada debit dan sewa dibayar di muka pada kredit sebesar Rp250.000. Terakhir di tanggal 31 pemakaian perlengkapan sebesar Rp200.000. Ini termasuk ke dalam beban. Maka jurnal umumnya adalah beban perlengkapan pada debit dan perlengkapan pada kredit. Sehingga kalau sudah menyelesaikan dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit, ini kalian bikin total lah. Total ini adalah kalian jumlahkan yang ada di kolom debit dan yang ada di kolom kredit, sehingga hasil akhirnya adalah sama atau disebutnya balance. Setelah menyelesaikan ini adalah kita merekap
jurnal. Disebutnya dengan rekapitulasi jurnal. Nah, di sini buat kotak dulu, seperti ini, di mana ada akun-akun yang didebit, sebelahnya lagi akun-akun yang dikredit. Akun-akun yang didebit. Ini, debit, akun-akunnya. Kas peralatan, sewa, perlengkapan, peralatan, kas, piutang, perlengkapan, kas, piutang, utang, kas, beban gaji, penyusutan, beban sewa, dan beban perlengkapan. Ini semua masukkan dulu akunnya, lalu nominalnya. Begitupun dengan akun yang ada di kredit. Kalian masukkan nama akun yang ada di kredit, seperti modal Tuan Chandra dan kas. Berikut jumlah yang dikredit. Ini. Sehingga totalnya Rp52.400.000. Nah, tadi kan sempat diganti dengan yang ini. Berarti ini kan Rp1.250.000. Berarti ada pengurangan Rp250.000. Sehingga nilai ini kalian nanti dikurangkan Rp250.000. Dan ingat, ini hanya sebuah materi, tidak untuk kalian catat atau salin ke buku, enggak. Karena nanti di materi atau di pertemuan berikutnya akan ada latihan praktek. Untuk itu, materi ini dipahami, dipelajari. Apabila ada yang belum mengerti, boleh tanyakan ke Ibu. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, dan jangan lupa setelah video ini di-share ke YouTube dengan channel SMK Takwa, kalian komentar hadir. Itu penting untuk absen kalian agar selalu bagus. Ingat, ini adalah sudah bulan Februari, di mana nanti nilai dan absen harus diserahkan kepada bagian tata usaha. Untuk itu, kalian cek kembali tugasnya, apa yang belum, dan absennya. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.